Langsung kita cacah aja. Kalau limbah pertanian enggak apa-apa. Ya, jauh lebih aman. Nah, ini bisa dipadukan dengan limbah rumah tangga. Mau dipisahkan juga enggak apa-apa. Ini mau dipadukan enggak, Mas? Enggak usah. Ya, mau dipraktekkan. Ya. Padukan tinggal nyampur. Oh, ini enggak direndam air ya? Enggak. Sama 1:1 Bapak Ibu ya. Kemudian dikasih jagung juga ya. Paling bawah dedak dulu, Mas. Diambil dulu, ambil dulu. Dedak 1 kilo, jagung 1 kilo. Sudah, dedak sudah. Ini kalau ini kayak konsep silase Bapak Ibu. Jadi kayak konsep silase. Ya, selang-seling, selang-seling ya. Ini fermentasi ya, Pak? Iya, kayak konsep silase tapi ini lebih fermentasi. Enggak apa-apa, langsung diaduk enggak apa-apa. Bapak Ibu hanya tabur gitu aja juga enggak apa-apa jadi, ya. Ini bisa untuk ikan, bisa untuk Ini ayam. Ayam bisa bentuk bebek, iya. Ya, maksudnya 1:1 yang di dalam ember itu 1 kilo Sayur dedaknya 1 kilo. jagungnya 1 kilo. 1 kilo jagungnya terserah. Mau ngitungnya ini masih menutut nggak? Kalau 1 kilo kemahalan dikurangi tidak apa-apa. Buat tambahan saja kalau jagung itu ya. Kalau nebas murah. Nah, nebas murah tambahin saja. Malah tambah bagus. Kalau ada jagungnya, proteinnya malah bagus nanti tercukupi. Kalau harga 3.000 oke ya, Mas. Saya udah bikin nggak tahu komposisinya, yang penting itu tape. Nggak apa-apa, yang penting jadi gitu, nggak salah. Ayamnya mau lagi kan gitu ya. Kalau Wah, yang jas. harus malah bisa. ngerendam pakai air. Iya, kalau ini Ini sayur-sayuran. sayuran Bapak dapat langsung proses ini. Ya. Kalau aku pakai daun singkong. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Masih proses dulu ya. Nah, ini limbah pertanian yang kita proses untuk pakan ternak kita ya. Sama daun itu pepaya. Daun paya bisa. Ini yang jadinya habis sih, ada Mas, jadinya habis ya. Oh, ini coba. Nah, ini yang sudah jadinya kayak gini nanti. Ini yang tadi limbah pertanian sayur ya? Ya, bisa dicium Pak, diambil. Ya, Kenapa bisa halus? dicopper aja. Fermentasi. Dicopper ya. Enggak, ini kalau sudah ini jadinya itu halus tetap enggak diapa-apain. Nggak apa-apa Pak. Awalnya gitu. Kalau mau dihaluskan jauh lebih. Enggak, kalau itu kan dihaluskan lah ini Pak. Dicopper. Yang itu. Iya. Tapi setelah diaduk ini jadinya itu. Iya, iya. Kalau diaduk kayak gini jadinya itu. Kalau ini kan badak, yang hanya dipotong-potong aja. Tapi tetap juga nggak usah khawatir, tetap jadi. Gitu ya. Tetap dia nanti lembut sendiri. Enggak, ya tetap seperti itu. Aku tak masukin penggilingan daging. Enggak apa-apa. Iya. Nanti kemarin melet. Keluarnya lembut. Lembut, keluarnya lembut. Apa Pak? Tiga banyu kita. Iya. Tidak ada tambahan probiotik lainnya tidak ada. Nanti Nggak ada. itu, Pak. Tambahannya itu. Mau pakai Kalau mau pakai booster feed boleh, kalaupun Bapak pakai yang ada dulu gitu aja jadi dah pakai Bapak. booster itu jadi Pak. Jadi. Jadi Pak. Kalau pakai booster kenapa Pak? Ya. Jagungnya yang halus. Oke, lanjut. Mic-nya 2. Mic-nya 2. Kurang gede ya, kurang kencang. Halo, ya. Sekarang jagungnya halus gimana, Pak? Jagung halus enggak apa-apa digiling, giling setengah-setengah itu sepotong-sepotong. Kasar yang halus ya. Yang halus aja kalau bisa. Lebih murah, iya. Iya. Enggak apa-apa. Pokoknya pinter-pinter ngitung lah ya. Dihitung, wah ini masih di angka 2.000 segala macam. Bikin yang banyak, suatu saat nanti orang bisa beli pakannya ke Bapak. Rata-rata orang peternak yang berhasil itu selain dia juga jual ternaknya juga jual pakannya. Aduh, Ibu. Nah, itu namanya pintar. Untung sebelum untung. Ayamnya belum panen, dari pakannya bisa panen namanya. Ya. Pak Kabi. Ya, oke. Memenuhi unsur List mipit, iya. Sudah ya? Iya, karena kan kalau di rumah tangga kan macam-macam tuh. Ada proteinnya. Yang khusus limbah pertanian tapi yang sayur. Minimal ada 3 bahan, nggak apa-apa. Minimal ada 3 kandungan, ada protein, karbohidrat, lemak. Gitu. Minimal itu. Komposisinya yang dibutuhkan kan lebih ke protein. Iya. Kalau kita mau sempurna begitu, rada repot. Gitu ya. Iya. Pokoknya yang ada aja bahannya gitu ya. Pada prinsipnya arahnya ke sempurna situ, ke Prokalis Mipit tadi. Kalaupun tidak ada adanya bahan itu ya sudah diproses aja itu. Jadi nggak usah terlalu kudu sempurna gitu ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke. Kita lanjutkan lagi prakteknya ya. Jadi untuk limbah rumah tangga sudah tidak ada pertanyaan ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembuatan ya. Kita lanjutkan ke pembuatan jamu ternak. Jamu manusia gimana, Pak? Jadi ini kita nyebutnya Ini bisa diminum.
kunyit, temulawak, jahe. Kita singkat Kuteja. Ya agak mundur ya biar yang lain kelihatan. Gini konsepnya Bapak Ibu. Kenapa sih kita mesti bikin jamu ternak? Nah. Ya? Ada mundur ya. Saya jelaskan kenapa sih konsepnya kita mesti bikin jamu ternak Bapak Ibu. Nah, ini adalah upaya pencegahan Bapak Ibu. Kenapa yang namanya bakteri, virus, jamur di muka bumi ini tidak akan pernah hilang. Dan tidak akan pernah ada yang bisa menghilangkan. Itu juga makhluk Gusti Allah. Betul Bapak Ibu? 1 senti di hadapan hidung Bapak Ibu semuanya itu bertebaran nggak virus bakteri jamur kira-kira? Kenapa kok nggak kena flu dan sebagainya? Karena antibodi Bapak Ibu sedang bagus, gitu kan? Tapi ketika antibodi Bapak Ibu sedang lemah, jadi flu, pilek, batuk dan sebagainya, betul kan? Sama dengan ternak kita juga begitu Bapak Ibu. Di dekat tenda kandang ayam gitu yang namanya virus, bakteri, jamur, penyakit itu banyak sekali. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Mencegah jauh lebih baik daripada tidak mencegah sama sekali kan gitu ya. Jadi jauh lebih bagus daripada tidak mencegah Bapak Ibu, melakukan pencegahannya. Kenapa bahannya minimal 3 ini? Kunyit, temulawak, jahe. Ini ketukar ya, kuteja ya, sesuai dengan singkatannya. Kunyit, temulawak, jahe. Nah, kenapa kita buat ini Bapak Ibu? Minimal 3 bahan ini perpaduan bahan yang paling seimbang. Kalau Bapak Ibu mau kembangkan ada lancur, laos dan kencur, temu ireng dan sebagainya, silakan. Tapi minimal ketiga ini kudu ada. Kenapa kita ambil kunyit? Kunyit ini antibiotik Bapak Ibu, antimikroba. Ya kan? Tujuannya bagaimana ketika banyak penyakit, wadah lagi penyakit telo dan sebagainya, kita udah punya pencegahannya. Bisa dipahami ya? Yang mau kita berikan ke ternak kita. Terus kenapa kita kasih temulawak? Temulawak ini salah satu manfaatnya adalah untuk menambah nafsu makan ternak kita Bapak Ibu. Biasanya kan kalau ayam sakit kan makannya susah. Ciri ayam sehat adalah makannya biasanya bagus, geragas lah ibaratnya gitu ya. Kalau orang Jawa nyebutnya geragas gitu ya. Makannya banyak gitu maksudnya. Nah, apa? Geragas ya Mas. Apa yang masuk? Iya. Nah ini salah satunya untuk memicu supaya ternak kita makannya lahap, makannya banyak. Kemudian jahe kenapa kita pakai jahe ini untuk daya tahan tubuh, menghangatkan tubuh. Musim hujan banyak terus turun, penyakit banyak, ini kita manfaatkan jahenya Bapak Ibu ya. Jadi minimal kunyit, temulawak, jahe ini. Aplikasinya nanti setelah Bapak Ibu bikin, setiap 5 liter sampai 10 liter air minumnya dikasih ini 1 tutup, ini 1 tutup, ini 1 tutup, 1 tutup ini. Per 5 liter sampai 10 liter ya. Ini 1 tutup, 1 tutup, 1 tutup Bapak Ibu. Bikinnya dipisah dulu. Cara bikinnya ini dipisah dulu bahannya. Kalau Bapak Ibu punya 6 bahan, ada laos, ada kencur, temu ireng dan sebagainya, dipisah juga semuanya. Karena ini kita membuat mol namanya. Mikroba organisme lokal. Jadi kita sedang mengembangkan mikroba yang ada di lokal kunyit. Mikroba yang ada di lokal temulawak, mikroba yang ada di lokal jahe yang mau kita kembangkan. Makanya dia mesti tertutup rapat. Beda dengan konsep kita bikin pupuk terbuka ya, supaya tidak tercampur dengan mikroba dari luar. Bisa dipahami? Aplikasinya disatukan boleh setelah jadi fermentasinya selama 14 hari. Ya aplikasinya bisa seminggu 3 kali, bisa tiap hari. Lagi musim penyakit nih banyak, tiap hari tidak apa-apa. Ya kan? Oh ini lagi ada musim penyakit, ada telo dan sebagainya, ini dibanyakin 2 tutup tidak apa-apa. Bapak pas masih makan ayam, kok ini gak mau makan, ininya dibanyakin 3 tutup tidak masalah. Aman ya. Per 5 liter. Iya, ininya kemudian jahe ini banyak ini, rasanya musim dingin dan sebagainya, ininya dibanyakin 2 tutup, 3 tutup, tidak masalah. Jadi kita pisah ini, kita bisa jadi dokter buat hewan ternak kita sendiri kan gitu ya. Dengan kita buat seperti ini. Bisa dipahami? Pakai campur dokter fit saat aplikasi boleh? Boleh. Jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau belum ada, pakai ini saja tidak masalah. Nah, namun tetap ada konsep kepasrahan ya Bapak Ibu. Suatu saat ketika Bapak Ibu sudah kasih begini saja tetap mati ya sudah. Memang yang punya juga sudah waktunya manggil, gak ada yang bisa nahan. Jelas Bapak Ibu ya?
Ya, tapi minimal kita sudah mengupayakan. Cara buatnya bagaimana? Cara buatnya Bapak Ibu, ingat aja rumusnya 212. Nah, 212. Dua yang pertama itu adalah bahannya, kunyitnya 200 gram. Ini udah kita timbang Bapak Ibu ya, sebanyak 200 gram. Satunya itu menunjukkan 1 liter air kelapa. Ya, ya kalau yang muda bagus, yang tua pun tidak apa-apa. Ya. Kemudian 2 yang terakhir itu 2 sendok gula. Bisa gula putih, bisa gula aren, bisa gula merah ya. Yang penting gula gitu. Ini jadi udah kita timbang. Kemudian kita kasih di blender begini Bapak Ibu. Dimasukkan. Nanti separuh dulu biar nggak terlalu penuh. Kasih gula 2 sendok. Ini sendoknya. Fermentasinya 14 hari tertutup ya. Jadi pagi buka, sore buka biar nggak meledak. Tutup lagi gitu ya. Ya buka, keluar udaranya, tutup lagi. Ya. Sembarang. Jarang. Mau dipisahkan lagi jahe merah ada, jahe emprit ada, jahe gajah ada, boleh. Tidak masalah. Ya, monggo yang mau nanya. Ya. Bentar. Gulanya itu juga 200 gram. 2 sendok itu minimal. Kalau kebanyakan nanti terlalu kuat mudah meledak dia. Jadi minimal tuh minimal segitu. Bapak kasih banyak enggak masalah. Kalau teman-teman ada yang bikin malah lebih banyak lagi Pak. Tapi kalau nggak terbuka tuh meledak Pak. Ya mudah sangat meledak. Nah ini dimasukkan lagi ke tempat itu disatukan. Nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ini udah fermentasi waktu teman-teman Bapak Ibu di angkatan 10 kemarin yang bikin. Berarti udah hampir 1 bulan lebih nih ya. Ini baunya seperti apa Bapak Ibu? Ini kunyit Bapak Ibu. Bau busuk apa Mbak? Ini udah 1 bulan lebih. Coba Bapak Ibu lihat. Bau busuk apa enak Pak? Coba yang nyalain nyium Bapak Ibu. Nyium dulu. Nyium. Biar tahu. Nanti kan bakal bikin di rumah kan? Iya. Bakal bikin di rumah. Harus tahu. Seger ya. Nanti satu-satu Pak, satu-satu sabar. Satu-satu. Nah. Pak Kades biar tahu Pak Kades. Ayo, nanti mau bikin di rumah kan? Ya, biar tahu baunya, biar tahu. Yang merawat juga boleh. Nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan nanti. Iya. Ini sekarang kita bikin yang temulawak. Nah, ini temulawak ya. Temulawak. Gimana Pak Kades, mantap? Nyoba Bu. Nyoba, biar tahu Bu. Namanya fermentasi tidak ada expirednya. Fermentasi itu makin lama makin bagus, makin meningkat kualitasnya, dosisnya makin turun, makin sedikit. Nah, ini salah satu kelebihannya. Kalau fermentasi sebaiknya suhu udara aja. Jangan di kulkas ya. Kalau di kulkas dia jadi dorman nanti bakterinya, jadi tidur. Tidak masalah Pak. Ya, dibuka sebulan disimpan 1 bulan, nggak masalah. Nah, ini kita kasih tulisan Mol Kunir 22 bulan 6 2024 ya kan? Bapak tulis. Jadi panennya plus 14 hari berapa? 14 hari fermentasinya. Tiap hari dibuka ya. Biar gak meledak, dikocok, ditutup lagi. Biar nggak buka nutup ya? Gimana? Makin lama makin bagus. Nah, ini fermentasi. Ya, kelebihan fermentasi makin lama makin bagus. Biar kita nggak buka nutup, misalnya ini dikasih selang, masuk sampai sini bisa enggak? Boleh enggak? Dimasukkan ke air itunya, selangnya. Ya, boleh. Boleh. Ini selangnya ke air. Ya. Segini. Yang di sini yang bisa sampai air. Oh, gitu Iya, yang ini yang segini. Balik ya. Biar enggak udaranya
Nah ini temulawak yang sudah jadi nih, baunya seperti apa ya? Biar teman-teman tahu. Seger baunya, ya. Mantap. Ini temulawak mall, temulawak itu kunyit, ya. Ayo yang nyium yang lain biar tahu. Kan mau praktek di rumah, biar tahu baunya, ya. Ya. Ada pertanyaan, Pak? Kalau ini buat manusia boleh nggak tadi katanya? Buat bosnya boleh Bapak Ibu ya. Asal tempatnya bersih, kemudian bahannya dicuci dulu, kemudian gulanya kalau bisa gula aren, bisa diminum. Tapi satu kelemahannya Pak. Ini apa Pak? Sering ganggu ibunya, bapaknya. Itu Pak, bingungnya. Nanti ibunya nggak kau bermasak nanti. Iya. Iya nanti. Catatnya sih gue catat. Durasi berapa lama ya? Tambah lagi telur. Tambah sip, ya tambah malu tambah sip. Ya, ini kunyit temulawak. Ya. Coba gimana dicoba? Nggak usah coba-coba. Ya. Kalau untuk manusia, 1 gelas 1 sendok, 1 sendok 1 sendok. 1 sendok makan. Ya. Terus. Ya, ini jahenya nih yang sudah jadi. Nah. Ini nggak diprotolis teman-teman ya. Ininya loh. Jahe tambah seger baunya. Pak Kabi, kita sedep ya? Air kelapanya kalau kita biasanya kan nggak punya sendiri. Ya. Kita istilahnya order sama bakul kelapa. Ya. Nah, misalkan di bakul kelapa itu sudah agak lama. Sudah lama. Bisa enggak itu? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Sampai 4 hari, 5 hari. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, kan asal untuk ternak. Kalau untuk kita pas beli air kelapa dampung enggak apa-apa. Soalnya saya sudah seperti itu sampai 5 hari. Baru enggak apa-apa. Iya. Ini yang temulawak ya. Ya. Jadi konsepnya gini Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang kalau kita sayang kepada anak kita, suruh minum jamu begini kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Anak-anak? Susah nggak? Susah. Makanya kita jamunya kita masukkan ke ayam. Maka nanti kalau di pelatihan kemarin kata waktu di mana ya di sini kita potong ayamnya itu dimasak tanpa bumbu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ayamnya masih hidup aja udah dikasih bumbu. ini kan bumbu. Tanpa bumbu, tanpa dikasih garam sudah enak. Ini yang namanya your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Jadi kita masukkan ini di obat di ayam. Gak tahu nih ada nggak menunya ini. Kalau pas kebetulan panen ayamnya, wah Bapak Ibu bisa nyobain satu orang satu. Yang atasnya dikocok aja dulu. Dikocok terus kasihkan ambil. Iya, diambil. Iya, dikocok aja. Ya. Sudah tahu baunya jahe? Tahu ya? Ini makin lama makin bagus Bapak Ibu. Asal tertutup rapat tersimpannya. Biasanya kalau udah 14 hari itu sudah nggak keluar gasnya. Biasanya kalau masih ada keluar gasnya, biasanya kalau gulanya banyak bisa lebih dari 14 hari. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Berarti fermentasinya lebih lama gitu aja ya. Nggak masalah. Jadi bisa dipakai itu setelah 14 hari. Pak kalau ditambahin booster pit bakterinya enggak masalah, enggak apa-apa. Tambahin waktu kita bikin dimasukin satu tutup enggak masalah. Tapi jauh lebih kuat lagi biasanya, cepat keluar gasnya ya. Oh ini yang lama ya.
Jelas Bapak Ibu, cara bikin jamu ternak bisa? Pak, ini ayam saya kena berak putih, gimana obatnya? Jamunya pakai ayam, pakai apa gitu. Bapak Ibu bisa pakai temu ireng. Ada tahu di luar Jawa ada temu ireng? Temu yang kunir yang warnanya hitam. Nah, itu bisa dikasih bikin. Jadi tidak terbatas Bapak Ibu bikin 3 macam ini enggak apa-apa. Jadi bisa bikin laos dari laos, bisa juga dari kencur. Kalau ayamnya ada yang batuk, dikasih itu gitu kan. Kemudian temu ireng, makin banyak makin bagus Bapak Ibu. Nih, harapan kami ini Bapak Ibu. Bapak belum berternak aja, jamunya udah banyak. Kan gitu kan. Pakannya sudah bertong-tong, udah siap. Keren nggak kira-kira Bapak Ibu? Bahagia nggak kata Bapak Bayu kira-kira ternaknya itu? Bahagia, jamunya sudah disiapkan ya kan, pakannya sudah siap, Masya Allah gitu. Itu namanya memuliabiakan ternak Bapak Ibu. Ya apa? Memuliabiakan ternak. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ayam kita sering konsumsi jamu ini, kemudian pakannya fermentasi, bisa kita lihat di telurnya, kualitas telurnya. Ya, bisa kita lihat seperti apa. Kita coba telurnya Bapak Ibu. Saya cuci tangan dulu ya. Nanti kita lihat kualitas telurnya. Tempat satu. Ya. Nah, kita lihat ya. Kualitasnya kita lihat Bapak Ibu nanti. Ya, kayak minum jamu. Nah, kita lihat bagus atau tidak. Bisa kita lihat di kuningnya nanti Bu ya, kuning telurnya. Nanti kuning telurnya ini sudah ada omega 3-nya, sudah ada albuminnya. Ini bagus untuk orang-orang yang sering begadang. Yang sering kerja malam sip-sipan, yang ada gangguan hati Bapak Ibu, ini bagus sekali. Hah? Sakit hati ya lain lagi. Iso akhirnya. Oh, ini belum. Kita coba satu lagi ya. Ini jamunya kurang nih Pak Yusuf. Nggak bisa diangkat. Apa telur lama ini? Coba lagi, satu lagi ya. Padahal saya udah potong kuku ini. Biar nggak kena kuku. Kalau untuk kuningnya segala macam Bapak Ibu tinggal ditambahin pakannya dari kulit udang gitu ya. Itu bisa untuk meningkatkan supaya lebih warnanya lebih. Ini harus bisa diambil Bapak Ibu. Nah, kalau nggak bisa berarti kadang-kala teman-teman kurang ngasih jamunya, gitu ya. Ya itu mesti jadi pemahaman kita semuanya. Nah, ini berhasil Bapak Ibu. Ya. Monggo yang mau maju. Berhasil. Jamu. Beda konsepnya Pak. Kalau ini kan empon-empon. Iya, kalau buah-buahan kan vitamin. Bisa ada apa-apa kalau Bapak Ibu bikin fermentasi buah-buahan. Iya, jamunya dari buah-buahan gitu ya. Berarti itu nambahin vitaminnya. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Iya. Enggak masalah. Itu namanya kreatif, Pak Yai. Enggak apa-apa, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini kita membuat obat dari makanan kita yang kita produksi. Tadi yang kita sebut dengan your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Ini baik Bapak Ibu buat kecerdasan anak-anak, buat kita sendiri untuk mencegah kepikunan dan sebagainya. Nih, gitu. Tapi utang nggak lupa Bapak Ibu nanti. Tetap ingat ya. Wah. Apanya? Untuk aplikasinya. Iya, per 5 liter sampai 10 liter minumnya, ini satu tutup. Ya, aplikasinya. Per 5 sampai 10 liter. Ya 10 liter katakan bikin, ya udah satu tutup. Kalau lagi lihat banyak yang ayam kita yang makannya kurang bagus, tambahi temulawaknya. Kalau lagi musim penyakit banyak, tambahin kunyitnya. Ya, lebih banyak 1, enggak 2, 3 boleh. Enggak masalah. Aman. Hah?
Ini diminumnya, Pak. Iya, diminumnya. Kalau mau dicampur di fermentasi tadi juga boleh. Jadi berarti pas diaduk ditumpahkan satu tutup per 10 kilo. Berarti kalau 20 kilo 2 tutup. Bisa begitu ya. Per 10 kilo 1 tutup. Jelas, bisa dipahami? Ya, oke, sekarang kita praktekkan membuat pembenah tanah. Mana pembenah tanah? Geser dulu. Oke. Awas tumpah, awas, hati-hati. Yes. Sip. Kita membuat pembenah tanah, Bapak Ibu. Mati ya? Tes. Baterainya habis apa, Mas? Oh. Pengen dipegang Pak Potro itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini tongnya kosong ya. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir, ini tongnya kosong. Agak mundur sedikit ya. Oke. Konsepnya begini Bapak Ibu. Judulnya kan kita membuat pembenah tanah. Berarti kita tujuannya adalah membuat bagaimana pupuk yang kita buat ini bisa membantu kita membenahi tanah kita yang tadinya keras, tidak subur, terlalu asam pH-nya gitu Bapak Ibu ya. Sudah ditanami sudah tidak ada unsur haranya sama sekali. Nah, ini mau kita benahi. Nah, kita namanya bikin pembenah tanah. Dari mana kita caranya membuat pembenah tanah ini Bapak Ibu? Kita cari bahan-bahan di alam yang bisa membantu kita membenahi tanah kita. Nah, bakteri yang terbaik Bapak Ibu, bakteri yang positif itu yang di alam, yang sudah disediakan oleh alam tanpa perlu kita buat lagi, itu yang terbagus itu ada 2. Di pohon pinus, daun pinus sama daun bambu. Kalau dipadukan dua-duanya juga boleh. Jadi kenapa? Karena daun pinus sama daun bambu itu Bapak Ibu sulit sekali hancurnya. Jadi bakteri yang melawannya itu bakteri sabar, bakteri ya mau kejar koso lah. Lama pun ditangani terus sama dia sampai benar-benar bambu itu 8 bulan baru hancur daunnya. Iya kan? Jadi paling sulit sekali daunnya dihancurkan itu adalah daun bambu sama daun pinus. Nah, itu kita ambil Bapak Ibu, tapi yang kita ambil itu bukan daunnya, tapi tanah gapuran bambu kalau orang Jawa nyebutnya. Jadi tanah yang ada di bawah daun bambu di sekitar pohon bambu. Nah, yang di bawah 1 cm di bawah daun bambu yang paling bawah, Bapak itu ambil. Nah, kalau kita bikinnya segini 120 liter segini Bapak Ibu, daun bambunya berapa? Bapak Ibu ambil saja 20 kilo. Ya, ini udah kami siapkan. Mana daun bambunya apa? Humus bambunya mana? Nah, ini kelihatan akarnya seperti ini, ya. Ini salah satu bahan. Ini ada bakteri positif kandungannya Bapak Ibu. Jadi tadi kalau Bapak Ibu mau bikin kompos kok sulit, tapi di saat kata Bapak Ibu banyak pohon bambu, ambil aja daun bambunya. Tinggal tambahin kompos yang sudah tadi sedikit, tambahin arang sekam, Bapak Ibu sudah punya media tanam. Ya kan? Punya media tanam bagus sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sudah mengandung mikroba yang sangat baik sekali. Apa? Kayak semacam lakto. Iya, kayak semacam lakto, tapi banyak sekali kandungannya, bakteri macam-macam. Tujuannya bakteri untuk menyubur dia. Iya. Saya pernah ke hutan Bapak Ibu ngambil ini tuh, kita nginjek tanah tuh segini Bapak Ibu, ngegebros. Jadi saking empuknya sekali itu. Nah, itu cari yang begitu, tanah yang begitu ya. Yang di hutan yang banyak itu tanah humus bambu Bapak Ibu. Itu udah disediakan oleh alam. Tinggal kita manfaatkan saja. Dimasukkan 20 kilo ini ke sini. 20 kilo. Mas ya. Kemudian Bapak Ibu setelah 20 kilo ini ada kita namanya tanah lumpur atau tanah yang mau diolah sama Bapak Ibu semuanya. Tanah lahannya Ibu masing-masing. Bapak Ibu masing-masing lahannya ya. Diambil ya. Kalau satu kotak begini sawahnya ya ambil pojok kiri, kanan, depan, belakang, tengah diambil. Iya diambil supaya dia bekerja untuk menyuburkan tanah yang mau kita garap itu kan. Berapa banyaknya? Banyaknya ini jangan melebihi banyaknya tanah humus. Jadi kalau tanah humusnya 20 kilo, ininya 10
kilo separuhnya. Biar latihan tempur dulu di dalam. Biar tanah bakteri humusnya udah tahu, hafal jurusnya bagaimana bakteri jahat itu kan. Jadi begitu diterjunkan ke lapangan, dia udah siap bekerja Bapak Ibu. Ya, dimasukkan 10 kilo. Sudah? Ini 10 kilo, tadi 20 kilo beratnya ya, setengahnya. Kemudian Bapak Ibu kita cari tanaman-tanaman yang tahan hidup. Bapak Ibu tahu nggak? Di lahan Bapak Ibu ini nggak musim hujan, nggak ada yang nyiram, nggak ada yang ngasih pupuk, kok hidup terus tanaman ini. Ada nggak kira-kira? Nah itu yang Bapak Ibu ambil. Mau diambil gennya, gitu ya. Biar tanaman kita di situ tuh juga tahan hidup juga sama. Ada ya tanaman begitu ya? Nggak perlu kami sebutkan namanya ya, karena masing-masing pasti beda ya kan. Di Sumatera bisa beda, di Sulawesi bisa beda namanya. Yang penting Bapak Ibu masuk ke lahan lihat, ini nggak musim hujan, musim kemarau, nggak ada yang nyiram, nggak ada yang ngasih pupuk, udah tampak subur aja nih tanaman rumput ini. Makanya Bapak Ibu, bagi kami di BSM, rumput itu bukan musuh Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, setelah pelatihan ini kalau mau kembali ke organik, nyun tulung, kami minta tolong jangan lagi pakai pembunuh rumput Bapak Ibu. Pembunuh rumput itu Bapak Ibu, itu adalah pembunuhan massal. Yang mati itu bukan hanya rumputnya, telur cacingnya ikut mati, bakteri-bakteri baiknya juga ikut mati. Setelah itu rumputnya mati kan Bapak Ibu? Kemudian hidup lagi enggak? Harusnya kan enggak. Bapak Ibu beli lagi, kan gitu kan? Disemprot lagi, mati. Terus habis itu hidup lagi. Karena ketika Bapak Ibu nyemprot sekaligus juga nanam. Itu bisnisnya orang pinter. Bisa dipahami ya? Jadi kalau bisa dimanfaatkan untuk membuat JPT, pupuk dan sebagainya. Jadi ketika petani ini kesulitan pupuk, ngelihat tanah yang rumput yang masih tumbuh, itu udah ngelihat itu pupuknya Bapak Ibu. Coba bayangkan, tanah yang ada rumputnya dengan tanah yang gak ada rumputnya suburan mana? Itu cara Tuhan melindungi tanah Bapak Ibu. Cara Allah melindungi tanah. Coba tanah yang ada rumputnya Bapak Ibu cabut, ketemu cacing gak kadang-kala? Masih ketemu cacing gitu kan? Di rumput itu di bawahnya. Lah iya. Nah terserah namanya apa, ragamnya juga bisa bermacam-macam. Pak saya ada 10 macam nih yang tahan hidup, pakai enggak apa-apa ya. Tapi banyaknya maksimal berapa? 10 kilo. Ada kalau 10 macam bahan berarti 1 kiloan. 10 jenis macam tanaman gitu kan? 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Kalau ada 5 ya 2 kiloan begitu ya. Dimasukin Mas. Ini kalau lebih dicoper lebih halus lagi lebih bagus Bapak Ibu. Kalau prinsip pembuatan pupuk itu makin halus makin bagus. Sama bikin jamu juga begitu. Kenapa? Dia mudah ngemiknya, menyatunya lebih mudah kalau lebih halus. Kemudian Bapak Ibu masukkan dedak, berapa dedaknya? 2,5 kilo ya, ini untuk ukuran 120 liter. Dedak ini untuk makanan bakterinya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masukkan katalis, katalis berapa? Katalis nomor 2 ya. Iya nomor 2 sebanyak 50 liter. Ini 1 galon ini 15 liter Bapak Ibu. Jadi kalau 3 45 nanti kita tambahin lagi 5 liter ya. Ada yang di atasnya, ada yang di bawah ngambilnya. Udah dijelaskan oleh Pak Bayu kan kenapa pakai katalis, sudah paham ya? Tidak perlu kami jelaskan lagi ya. Pak, kalau kami nggak punya gimana bikin, silakan. Tanpa katalis dapat apa? Tapi kalau pakai katalis 14 hari, tanpa katalis kali 10, 140 hari gitu aja. Kalau katalisnya sedikit. Ya lebih sedikit lagi. Lebih lama sedikit maksudnya. Lebih lamanya sedikit. Kemudian aplikasinya kalau pakai katalis per hektar ini hanya 7 liter tadi kan? Nah, kalau nggak pakai katalis kali 10. Berarti per hektar butuh 70 sampai 100 liter. Pakai katalis campurannya apa? Campurannya ya udah tinggal air saja sudah diaduk. Kalau ada air cucian beras gitu ya. Atau air POC yang Bapak Ibu tadi ya, yang disaring tadi ya. Ini airnya Bapak Ibu, airnya secukupnya sampai penuh segini.
Kalau ada yang nanya air kelapa bisa Pak, aduh jauh lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi. Ya, Pak. Ya. Karena banyak dia pertama pasukannya 20 sampai 10. Yang kemudian yang kedua Bapak Ibu, biasanya dia kalau menang itu ketika kita aplikasi, bisa dilihatnya ketika diaplikasikan. Kalau di laboratorium kan kelihatan jumlah bakterinya segala macam gitu. Kalau pakai mikroskop. Tapi kalau nggak ada ya pas kita aplikasikan bermanfaat gitu aja. Iya, sulit untuk pakai hasil lab masalahnya ya. Nggak memuai. Apanya? Enggak. Ya pas prosesnya, iya keluar. Karena kan kita kasih udara masalahnya. Iya. Kilo. Bisa 2% boleh. Makanannya dibanyakin berarti boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini minimal. Konsepnya kita penghematan ya. Iya. Artinya segitu tuh jadi. Kalau Bapak mau kasih 5 kilo ya tambah kesenengan lah ibaratnya gitu. Alhamdulillah ya Mas. Sun gitu atau sun gitu. Tapi 2,5 kilo aja sudah cukup. Sudah bisa gitu ya. Nah, ini diaduk, nanti dikasih aerator Bapak Ibu ya. Kurang sedikit ya, diaduk. Wah, udah hancur bambunya. Ya, boleh. Tanah yang bagus itu kalau Bapak indikasi baca di Mbah Google, yang pertama kandungan mikrobanya itu sama Bapak. Per 1 sendok itu terdiri dari jutaan mikroba baik Bapak. Pak Yai. Kemudian dia ketika kita tanam ya subur, ketanamannya juga bagus. Tapi biasanya kalau tanah yang jelek, itu Bapak Ibu bisa ukur. Kalau di pelatihan di 1005 4 hari itu kita bikin alat ukurnya. Salah satu prakteknya itu membuat alat ukur bagaimana tanah ini subur atau enggaknya. Kalau diceritakan susah ya, kudu dipraktekkan bikin alat ukurnya. Sederhana sebenarnya. Itu dari lampu, pakai lampu, ada di internet ada itu Pak. Pakai lampu yang 100 watt, ya. Kemudian kita bikin kabel itu, diputus satu, yang satunya colok ke listrik, yang satunya itu untuk dimasukkan ke tanah, dibasahi. Nah kalau dia dimasukkan ke situ nggak nyala, itu jelek tanahnya. Tapi kalau tanahnya bagus, dimasukkan ke situ nyala. Itu sampai dibuktikan tanah yang jelek itu dikasih urea, sampai mamel dikasih air, ditusuk itu nggak nyala. Tapi ketika dikasih kompos, dia nyala. Itu salah satu alat ukurnya ya. Itu bisa kita buat sendiri Bapak Ibu. Alat ukur yang sederhana untuk mengecek kesuburan tanah gitu aja. Di Mbah Google tahu itu. Bisa bikin ya. Itu dari lampu sama kabel aja sebenarnya. Lampu dengan kabel tok gitu. Kalau tanahnya warna hitam itu bagus. Kalau benar-benar warna hitamnya itu murni. Kan terkenal dengan tanah apa disebutnya tanah hitam itu ya. Tinggal diukur aja ya. pH-nya kalau sekarang kan banyak alat ukur ya. pH dan sebagainya bisa. Rata-rata tanah subur itu di atas 6,8 pH-nya. Kalau di bawah 6 itu asam dia. Ya itu kurang baik buat sayur dan sebagainya, kurang bagus. Tapi kalau 6,8 ke atas bagus untuk tanaman. Ya, ciri salah satunya diukur. Nggak bisa dikira-kira sebenarnya. Kalau Pak Bayu lain Pak. Dijilat dia tahu ini subur. Ilmunya udah tingkat tinggi ya. Saya sendiri belum bisa itu. Ada peluang gagal nggak nih? Insya Allah kalau SOP-nya diikuti nggak gagal. Nggak gagal ya. Jadi setelah penuh ini Bapak Ibu, ini setelah diaduk, ini kan airnya kurang Mas, nanti ditambah ya. Sampai segini lah, sampai ukuran ini. Terus nanti dikasih udara. Tahu aerator? Jadi masukkan ke sini sampai bunyi bluk-bluk gitu selama 14 hari. Ini terbuka Bapak Ibu, kalau ada kain tutup kain aja biar gak kemasukan binatang. Tujuannya fermentasi terbuka itulah menangkap bakteri yang ada di luar. Makanya dia kelipatannya, percepatannya tinggi perkembangannya. Bisa 10 pangkat 5, 10 pangkat 6 bakterinya. Paling bagusnya kan 10 pangkat 10. 10 tambah nolnya lagi 10 bakterinya gitu kan. Seperti itu kalau konsep mikrobanya. Katul ini kan sebagai makanan bakteri. Ya. Setelah makan katul itu bakteri berkembang apa gimana? Iya, dia bekerja, berkembang. Iya. Pada di makanannya. Jelas bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Oke, selanjutnya kita membuat JPT mic. Ya.
Ini kita bikin JPT-nya kosong ya Bapak Ibu ya. Langsung kita mix aja ya. Jadi satu kali bikin tapi untuk 3 pupuk. JPT, kemudian fungi dan insek. Nah, ya konsepnya gini Bapak Ibu. JPT, apa JPT itu singkatannya? Zat pengatur tumbuh. Nah, jadi kita cari di alam tanaman-tanaman yang mengandung hormon tinggi, hormon pertumbuhannya Bapak Ibu. Itu biasanya ada di mana Bapak Ibu biasanya? Hormon tinggi. Pertama ada di bonggol pisang. Kalau di bambu adanya di rebung, kecambah, pucuk-pucuk tanaman, ya. Itu bisa Ibu manfaatkan untuk membuat JPT. Berapa banyaknya JPT-nya di sini? Ya. Cepat tumbuh dulu. Mana? Ini. Iya. Monggo Mas, masukkan Mas. Bonggol pisang, ya. Kalau 20 kilo, ini bonggol pisang dilihatkan dulu Mas, bonggol pisangnya. Ya, bonggol pisang dimasukkan. Oh, udah dicopper ya, udah copper. Bonggol pisang. Jadi ini kita bisa Bapak Ibu perpadukan. Bonggol pisang, ada kecambah, katakan kalau ada kecambah busuk gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada rebung. Nah, pucuk-pucuk tanaman bisa dijadikan satu sebagai JPT. Kalau bahannya cuma satu, tidak apa-apa. Satu ya. Kemudian kita cari tanaman-tanaman yang cepat tumbuh juga bisa. Tanaman-tanaman cepat tumbuh tahu ya? Rumput yang tumbuhannya cepat sekali gitu. Silakan, apa saja namanya boleh. Boleh, tidak apa-apa. Itu termasuk juga JPT masuknya. Ya. Mana ada tanaman-tanaman cepat tumbuh? Ada? Enggak ada. Ya ini bonggol pisang. Oh iya. Ya sudah ini, kemudian kita bikin pungi. Pungi ini dari apa bahannya? Pungi ini bahannya 2 Bapak Ibu. Dulu kita diajarin oleh mbah-mbah kita, orang tua kita dulu, ada yang pernah kena penyakit PKK Bapak Ibu? Tahu PKK? Panu kadas kurap. Itu kan obatnya apa itu? Lengkuas laos ya. Nah itu kalau digosok pakai itu kan panas. Nah ini kita luas ya. Yang sudah kita campur dengan kunyit. Kunyit itu sebagai antimikrobanya tadi ya, antibiotiknya. Supaya tidak jadi borok gitu ya. Nah ini dipadukan banyaknya Bapak Ibu bisa lihat di sini 12 kilo, kemudian laosnya lengkuas 12 kilo, jadi 24 kilo dimasukkan Mas. Sama ya. Itu kita bikin pungi ya. Kalau bikin inseknya gimana bahan bakunya? Inseknya itu kita cari tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari ke lahan di saat maghrib, biasanya ulat tuh keluar saat maghrib. Kita pas pulang dia keluar. Cari, oh kok tanaman saya habis sama ulat, cari tanaman yang nggak dimakan ulat. Apa saja yang ada di sekitar lahan Bapak Ibu semua ya. Silahkan namanya apa, ada bandotan segala macam kalau orang Sunda ya. Ada apa lagi nih? Putri Malu, Kaliandra. Kaliandra kalau orang sini ya. Nah, silahkan ya, apa saja bahannya terserah di tempat masing-masing Bapak Ibu semuanya. Ini lidah mertua juga boleh. Dimasukkan, digiling jadi apa tadi? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini dimasukkan, banyaknya berapa kilo? Di situ ada 10 kilo ya. Ini rumput yang tidak dimakan ulat 10 kilo. Kemudian dedaknya 2,5 kilo. Dedaknya 2,5 kilo. Kemudian katalisnya katalis berapa Bu? Bapak Ibu? Katalis 4 ya. Banyaknya berapa? 50 liter sama. Iya. Sama harganya sama. Iya. Per liternya sama harganya. Harganya tanya Pak Potro berapa Potro? Harga katalis? 20
per liter 20.000. Belum ongkir. Belum termasuk ongkir ya. 20.000 Per liter. Per liter. Sampai di tempatku 30.000. Mahal ongkirnya. Kemudian air Aku dari jalan lintas Pak, untuk pembedah tanah itu aplikasinya berarti sebelum tanah diolah atau sudah jadi diolah sebelum tanam? untuk aplikasinya pembenah tanah per hektar kan 7 liter. Jadi cara aplikasinya Bapak Ibu gini, lahan kan diolah tadi. Kayak bedengan tadi itu yang saya jelaskan ya. Kemudian disiram air dulu, dibasahi, baru disemprot dengan pembenah tanah. Dia akan bekerja kalau kondisi basah. Ya, karena dia mikroba. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tutup pakai mulsa. Bisa dari jerami, bisa dari terpal, boleh. Jangan langsung kena sinar matahari, 24 jam lah minimal ya. Misalkan persiapan untuk tanaman padi berarti kan nggak bisa di-stop. Kalau padi airnya yang menggenang. Oh, digenangi air. Nah, digenangi air. Kondisi menggenang 1 cm lah kan gitu ya. Baru dikasih pembenah tanah. Ya, oke, diaduk. Sudah selesai. Sama prosesnya Bu ya. Diaduk pagi sore 24 jam. Dikasih aerator selama 14 hari ya. Ini habis jamu telur kayak gitu. kalau anak kademen soalnya. Kalau apa ini? CPT ini bisa disemprot. Semprot ya. Kan udah nyatu ini bisa. Iya. Dikocor boleh, disemprot boleh. Tergantung mau ke daunnya boleh, kalau ke tanahnya juga boleh. Kalau punginya ya. Ya, lebih irit. Ya. Airnya lebih banyak. Satu tangki berapa liter? Satu tangki 250 mili. Satu tangki 250 mili, 1 hektar 7 liter gitu aja. Aeratornya tadi dibuka apa ditutup? Dibuka. Iya, buka. Oke, ayo. Terakhir kita membuat KCL ya. KCL, oke, monggo. Kosong ya. Bahan bakunya udah hafal Bapak Ibu. Buat KCL ini salah satu bahannya cangkang telur 20 kilo, karbit ya, setengah kilo. Kemudian dedak padi 3 kilo. Kemudian katalisnya 50 liter, garam grosoknya 5 kilo ya. Nah, prosesnya Bapak Ibu untuk membuat KCL ini yang paling bawah itu yang kita simpan adalah karbitnya dulu ya. Karbitnya setengah kilo, ya. Cangkang alternatifnya. Kalau cangkang telur gak punya bisa diganti cangkang keong, kulit kerang gitu ya, kulit dia. Ini nggak bisa, iya. Karena yang kita ambil ini kandungan kalsiumnya, kalsium juga kandungannya, iya. Gak tahu, saya coba tanyakan aja Pak Bayu, ya. Karena selama praktek kita nggak pernah disarankan yang lainnya. Cangkang telurnya digiling dulu ya. Dimasukkan cangkang telurnya 20 kilo. Masukin Mas. Cangkang telur. Iya. KCL itu fungsinya untuk pembuahan. Untuk merangsang pembuahan. Contoh ini masuk fase pembuahan, itu bisa disemprot dengan KCL. Atau tanaman kita ini kok udah masa buah kok nggak buah-buah gitu, itu bisa disemprot KCL. Di tanahnya juga ya. Iya. Disemprot ke daunnya kalau bisa. Iya. Kalau tinggi di tanahnya dikocor enggak apa-apa. Garam grosoknya 5 kilo masukkan. Kemudian dedaknya di sini 3 kilo Bapak Ibu ya. 3 kilo ya.
Kemudian katalisnya katalis berapa KCL? Katalis 3 ya. Katalis 3-nya 50 liter Bapak Ibu. Bau darah. Enggak. Jadi semua tiga ini dipakai Bukan. aerasi ya, di proses aerasi. Bukan. Iya. Ini hampir dari buah dan sayur bahannya. Enggak ada darahnya. Kemana Pak? Jadi dari semua proses ini pakai aerasi ya Pak? Semuanya pakai aerator. Jadi dia fermentasinya terbuka. Katalisnya beda-beda. Katalisnya ada 5 macam, katalis 1, 2, 3, 4, 5. Katalis 1 itu bikin NPK padat, urea cair. Besok kita prakteknya. Katalis 2 itu untuk pembenar tanah. Katalis 3 untuk KCL, katalis 4 untuk JPT MIG, katalis 5 untuk pupuk horti. Besok kita prakteknya. Katalis 4. Nah kalau ini kan nanti, kalau airnya masuk ini langsung ada reaksi Bapak Ibu ya. Dari apa? Dari karbitnya. Tujuan karbit itu salah satunya adalah untuk membakar cangkang telur supaya kandungan kalsiumnya keluar. Salah satu manfaatnya begitu. Nah ini sebelum nanti dimasukkan aeratornya Bapak Ibu, itu biarkan dulu reaksinya hilang dulu. Nah setelah hilang, baru dimasukkan aeratornya. Iya, panas Bapak Ibu mendidih ya. Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Ini waktunya kita kopi break. Nanti kalau untuk tanya jawabnya sampai malam saja, ya malam pas kelas malam ya. Ya gimana? Kekuatan aeratornya ada standarnya nggak? Ya kalau yang bagus tuh yang kuat itu yang langsung menggelembung itu bagus. Kalau terlalu kecil juga kurang bagus juga ya. Bapak Ibu bisa ngukur aja sendiri. Ada semakin kencang gelombang aeratornya supaya apa semakin bagus? Udaranya makin banyak masuknya dia. Iya. Bakterinya juga yang tertambatnya makin banyak. Harus ngaduk pagi sore gitu. Iya, kalau pagi sorenya tetap untuk yang bawah itu biar naik ke atas dulu. Cukup. Iya, dapat. Jadi nanti ini ada kopi break sebentar, kemudian nanti pulang dulu ke penginapan masing-masing, mandi-mandi, makan malamnya di sini. Habis maghrib, kemudian kita lanjut ke kelas malam ya, diskusi. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu saja cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat